Halo Tribuners, Anda saat ini sedang menyaksikan Tribun on Focus bersama saya, Apviatio Konibili, dan Tribuners, bakal Capres Prabowo Subianto telah mengumumkan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres pendamping Prabowo untuk Pilpres 2024. Prabowo mengatakan dipilihnya Gibran sebagai cawapresnya merupakan hasil berembuk seluruh partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo. Tentu dipilihnya Gibran ini menjadi cawapres Prabowo menjadi perbincangan hangat. Terlebih Gibran masih menjadi kader PDIP. Dan Gibran akan mengikuti aturan yang ada mengenai dirinya apakah akan cuti atau mengundurkan diri. Nah, Tribuners, untuk membahas terkait dipilihnya Gibran sebagai cawapres Prabowo, kita akan meminta pendapat dari Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Selamat sore, Pak Mardani. Selamat sore, Afia. Selamat sore, Pak. Kabar sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk Tribuners, Pak. Makasih, Afia. Oke, langsung aja nih, Pak. Kita mulai perbincangannya. Mau minta pendapatnya dulu, responnya dulu, terkait dengan putusan Prabowo akhirnya memilih Gibran sebagai cawapres ya, Pak. Yang pertama tentu mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju yang sudah memilih calon wakil presidennya. Yang kedua bahagia karena jadinya 3 pasang calon. Afia, itu yang saya udah lama sekali kampanye jangan 2 pasang calon. Kalau 2 pasang calon nanti akan ada divided society, masyarakat terbelah. Tapi kalau 3, peluangnya akan ada kontestasi karya dan gagasan. Yang ketiga akan ada sedikit kontroversi memang. Jadi kita bahagia 3 pasang calon. Nah, nanti ada kontestasi karya dan gagasan. Dan yang ketiga akan ada kontroversi karena yang dipilih jadi calon wakilnya itu anaknya presiden. Jadi mungkin timbul jujur dan adil nggak pemilu nanti. Begitu, Afia. Oke, diperkirakan nih gimana nih Pak dorongannya untuk nanti Pilpres 2024 karena ada anak presiden yang ikut berkontestasi. Yang pertama Indonesia itu walau ada segala aturan, pola dan gaya feodalnya itu masih kuat. Ya, bahwa pimpinanku ya tuanku ya teladanku gitulah. Dan itu yang perlu untuk kita jaga bersama. Saya agak khawatir kan semua pihak ya mulai dari penyelenggara pemilu, aparat, tokoh itu jujur dan adil, betul-betul memberi kesempatan yang sama buat semua. Tapi dengan adanya anak presiden, buat saya, ayo kita sama-sama jaga agar tetap jujur dan adil. Oke, optimis atau pesimis nih Pak? Sampai sekarang sih data-datanya belum ada, kan daftar juga belum ya. Tapi kalau buat saya, ayo kita jaga bersama. Karena pemilu nanti bukan miliknya parpol, bukan miliknya capres, bukan miliknya presiden, dan bukan miliknya anak presiden, tapi miliknya rakyat. Kalau mau berkualitas, maka rakyat yang menjaga bersama. Begitu, Afia. Oke, siap Pak. Tapi kalau misalnya nama Gibran ini dari pandangan kubu Amin mungkin kan sudah dilihat-lihat nih Pak. Apakah tadinya emang oh kayaknya bakal Gibran atau ada nama lain yang sebenarnya kira-kira yang akan dipilih Pak Prabowo, Pak? Kalau saya pribadi itu ketika Mas Ganjar Bu Mega mengumumkan Pak Mahfud, saya langsung men-tweet bravo, bagus sekali, bahagia sekali hari ini seperti bahagianya kawan-kawan PDIP karena Pak Mahfud itu wow, berkualitas, berpengalaman, nyambung sekali dengan Mas Ganjar dan kami Amin bahagia karena kontestasinya sehat gitu loh. Dan nanti kita siap untuk kontestasi karya dan gagasan. Nah, kalau dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya agak khawatir nanti orang sibuknya mikir politik dinasti, sibuk dengan
memikirkan tentang personal, bukan karya dan gagasan gitu loh. Tetapi kan itu hak dari setiap parpol atau koalisi untuk mengajukan siapa calonnya. Selama itu sesuai dengan undang-undang dan peraturan berlaku, kita siap untuk berkompetisi. Oke, siap. Jadi intinya pasangan Amin siap ya dengan posisi ini udah ada 3 yang akan bertarung, tiga-tiganya bakal siap dan ini kalau misalnya informasi terakhir sih bakal mendaftar nanti Rabu nih, Pak Prabowo dan Gibran ya Pak ya. Nah berarti nanti akan ada 3 yang bertarung. Bagaimana dengan suara pasangan Amin kali ini Pak? Dengan munculnya Gibran, apakah sudah ada data terbaru atau udah ada proyek-proyek ke depan, baik di wilayah ataupun tokoh-tokoh tertentu yang akan ditemui, Pak? Kalau Amin kan Mas Anies punya basis kuat di Jawa Barat, Mhm. Jakarta, Banten, kemudian mungkin sebagian Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Gus Imin insya Allah akan ngambil Jawa Timur, sebagian Jawa Tengah karena PKB juga juara 2 di Jawa Tengah. Nah, karena Pak Prabowo tidak ngambil yang Jawa Timur, kami sih sedikit bahagia ya, sehingga Jawa Timur mudah-mudahan agak kuat dengan Amin, karena ada teman-teman PKB gitu loh. Tetapi Oke. provinsi manapun akan baik selama kontestasinya jujur dan adil, dan kita siap untuk berkompetisi secara jujur, adil dan elegan. Oke, Pak. Masalah Jawa Timur ini sebenarnya kan udah jadi pembicaraan akhir-akhir ini ya, Pak ya, bagaimana memenangkan suara di Jawa Timur, khususnya karena ada basis NU di sana dan adanya Pak Mahfud yang masuk. Nah, tadi Bapak bilang kalau misalnya untuk di Jawa Timur Pak Prabowo nggak ngambil, udah aman nih. Berarti sekarang tinggal berkontestasi dengan pasangan Ganjar Mahfud ya, Pak ya? Saya nggak tahu nih kan, ada isu Bu Hopipa akan diminta jadi ketua tim di Pak Hmm. Prabowo. Jadi tetap aja Jawa Timur akan banyak yang bertarung. Jadi semua provinsi sebetulnya akan terjadi kontestasi yang keras ya. Tetapi dengan kita punya basis awal, maka kayak Mas Anies basis awalnya di DKI cukup kuat. Mm-mm. Mas Anies basis awalnya di Jawa Barat, Banten cukup kuat. Tetapi memang basis awal Mas Anies di Jatim, Jateng masih belum kuat. Nah, kita berharap dengan teman-teman PKB, dan kami yakin dengan kekuatan PKB. PKB ini kalau di Jawa Timur selama ini juara 1 terus, kecuali di 2019 juara 2, tapi kursinya sama banyak sama PDIP ya, cuma kalah jumlah suara aja. Kalau di Jawa Tengah kan PKB nomor 2 seringnya gitu kan. Jadi kita berharap sebetulnya akan ada terobosan-terobosan dari tiap pasangan calon agar bisa memikat hati masyarakat. Dan memang kalau pilpres seperti pilkada ya, akan banyak urusan dengan figur-figur dan figur, dan ini tugas kami, memasarkan Amin di semua provinsi, khususnya di provinsi di Pulau Jawa yang 56 pemilih memang ada, 56% pemilih memang ada di Pulau Jawa. Begitu. Oh, oke. Kalau misalnya Tapi ya, nanti Pak Prabowo akan menggandeng Bu Khofifah, nah ini tim pasangan Amin apakah sudah menyiapkan tokoh lainnya untuk bergabung juga di tim pemenangan dari Jawa Timur, Pak? Insya Allah kita lagi godok tim pemenangan yang sangat beragam, sukunya beragam, wilayahnya beragam, ormasnya beragam, termasuk figurnya juga beragam. Dan buat saya bagus kok, makin kayak gini line up di Liga Inggris itu, City itu kalau nggak ada Rodri kalah terus misal gitu kan. Kita juga udah tahu pasang siapa nih di sini gitu loh. Arsenal tuh kalau nggak ada Bukayo Saka kalah terus, pasang siapa Mm-mm. di sini gitu. Kayak Barcelona kalau nggak ada Messi kalah terus. Nah, kita udah nyari tuh daerah-daerah tertentu yang memang menjadi basis untuk namanya vote getter ya, pemilih. Nah, mudah-mudahan lagi-lagi kita berharap semua netral, wabil khusus penyelenggara, aparat, jangan karena anak presiden jadi ada banyak macam-macam, dan untuk itu masing-masing wajib untuk menjaga bersama. Oke. Nah, Pak, ini kan bukan cuma anak presiden juga, tapi ada unsur anak mudanya. Nah, apakah akan dipilih juga nih tokoh-tokoh muda untuk menjadi garda terdepan atau mungkin jadi jubir-jubirnya pasangan Amin, Pak? Iya, anak muda sekarang itu
dominan 48% apa gitu, milenial dan Gen Z. Nah, tentu pasangan Amin amat sangat memperhatikan suara ini. Karena itu di pasangan Amin, anak muda akan mendapatkan tempat yang paling proporsional sehingga betul-betul walaupun begini, Mas Anies selama ini selalu menyuarakan kepentingan anak muda. Mas Anies selalu menegaskan kolaborasi. Mas Anies di Jakarta sudah memberikan contoh bagaimana ruang publik itu harus betul-betul diisi oleh anak-anak muda. Jadi insya Allah kalau teman-teman PKB itu saya kalau main ke DPP PKB isinya anak muda semua gitu. Wah keren dah. Tapi buat kami bagus semuanya 3 pasang calon masing-masing mencoba memikat masyarakat dan mudah-mudahan yang terbaik yang dipilih oleh masyarakat, bukan yang direkayasa oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Oke, Pak. Nah, kalau dari segi pengalaman, Pak Mardhani kan sudah lama nih bergelut di bidang politik. Kalau dari segi politiknya nih, langkah Gibran, kalau sampai kita bilangnya sekarang masih bakal capres dan bakal cawapres ya, Pak ya, karena kan belum daftar ke KPU. Nah, ini gimana Pak dengan langkah yang diambil Gibran, Pak? Ya karena aturannya membolehkan, kalau buat saya itu haknya dan kita akan lihat pertarungan di lapangan. Maksudnya begini, ayo mana yang bisa memikat gitu loh. Walaupun saya agak lagi-lagi ya sumber daya itu kan menentukan size ya. Size matters di pemilu ini ya. Nah ketika sumber dayanya besar, bensinnya banyak, maka ngebut terus gitu kan. Sementara kita bensinnya terbatas, jadi kita atur-atur. Nah untuk itu memang ini akan menjadi pertarungan strategi yang menarik dan kami punya sedikit contoh best practice waktu di Pilkada DKI. Di Pilkada DKI Mas Anies sering di peringkat 3, tapi di saat debat, saat kampanye kita bisa bersyukur bisa menjadi pemenang di Pilkada DKI. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih Pak Mardhani, mungkin di tengah kegiatannya udah lihat updatean Pak Anies belum nih Pak, mengenai sarung yang digunakan bikin konten tadi sama Caimin. Update dulu, saya belum lihat. Oke. Iya Pak, jadi tadi Pak Anies update kayak misalnya apa aja kegunaan sarung, terus dibilangnya ada 3. Yang pertama kan emang untuk sarung, sebagaimana untuk ibadah, terus yang kedua buat tidur, kata Caimin, dan yang ketiga adalah buat nyelepet. Jadi tadi dipraktekin juga sama Caimin nyelepet. Pak Anies nih konten-konten lucu sekarang nih Pak kayaknya untuk menggait anak muda ya Pak ya. Apakah emang akan ke arah sana terus Pak? Ya, yang pertama tentu kadang-kadang di politik ini apapun unsur asosiatifnya kuat ya. Nyelepet, nyelepet apa nih gitu kan. Tetapi buat saya eh, pelajaran yang besar ketika di Mata Najwa di Jogja itu Pak Prabowo banyak mengambil panggung dengan gaya-gaya yang nyantai, yang lebih humanis, kadang-kadang nggak jawab pertanyaan tapi joget. Nah, ya kita juga perlu menyadari di era sekarang Gen Z ini kan belajarnya banyak dari sosial media ya. Kalau dulu kita baca koran, baca majalah, baca buku gitu loh. Kalau anak-anak muda ini lihatnya TikTok gitu kan, IG yang 30 detik. Nah pengetahuan dari 30 detik itu harus dipahami juga. Itu pengetahuan yang mungkin harus diimbangi dengan ada ilmunya, tapi kemasannya juga harus menarik. Cara untuk masuknya juga harus tepat. Nah buat saya ini tantangan terbesar. Dulu mungkin zaman Pak Jokowi eranya pencitraan gitu loh. Sekarang nih eranya Gen Z dan Gen milenial, gimana kita bisa menyampaikan pesan tidak dengan pencitraan tapi dengan gaya yang masuk dengan kaum rebahan anak-anak muda ini. Gitu, Afi. Oke, berarti memang ya Pak ya ini udah jadi salah satu strategi gitu ya. Eh, ya satu di antara banyak strategi yang lain karena selain Gen Z juga kan kelompok intelektual juga ada, kelompok akademisi ada, petani nelayan ada. Intinya semua kita ketuk pintunya untuk mendukung. Amin. Insya Allah menang. Amin. Oke. Masih yakin 100% kalau misalnya dari Pak Mardhani sendiri bagaimana Pak? Yakin 1 putaran atau 2 putaran nih? Kalau satu pandangan saya pribadi agak susah ya dengan 3 pasang calon mungkin akan tersebar. Mudah-mudahan target kami masuk putaran 2 dan di putaran 2 seperti di DKI, insya Allah kita mendapat kepercayaan dari rakyat. Amin, menang di 2024.
Oke, siap. Terima kasih Pak Mardhani perbincangan kita sore ini. Terima kasih atas waktunya, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Dan Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan On Focus. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Saya Apviatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa.